Pernah dengar nggak kasus terhadap sebuah media, terhadap jurnalis, tuntas? Halo pemirsa, saya Bayu Sutiono kembali untuk Siber, Singkat Berita. Cara singkat, paham berita. Nah, apa kabar yang terbaru, yang paling hot di tanah air pekan-pekan belakangan ini? Ya, benar, tentu saja ini tentang dunia jurnalisme tanah air yang sedang tidak baik-baik saja. Tentu dengan adanya pemberitaan kasus teror yang menimpa media Tempo. Bayangin, dalam rentang waktu yang kurang dari 1 minggu saja, kantor redaksi dari Tempo sudah 2 kali mendapat kiriman yang agak ngeri-ngeri, nggak sedap. Ya, tanggal 19 Maret, pertama kali tuh, kantor Tempo dikirimi kepala babi tanpa telinga. Terus tanggal 22 Maret, dapat lagi. Ada paket yang dikirim tanpa pengirim, ada 6 ekor bangkai tikus yang dipenggal. 6 ekor ini diduga melambangkan 6 host podcast bocor alusnya Tempo. Ya, ini dugaan. Tapi kayaknya bocor alus kan sering nyerempet-nyerempet gitu kan ya. Isinya ya, bocornya nggak terlalu alus. Alias, kalau dipikir-pikir, ini siapa sih yang sampai panik begitu sama apa yang diberitakan Tempo, dibahas di podcast Tempo bocor alus, sampai kemudian mereka harus ngirim parsel-parsel yang ngeri-ngeri, jijai seperti itu. Ya, nah, ini kan harusnya justru menunjukkan jangan-jangan apa yang diberitakan oleh Tempo benar dan jadi bikin pihak tertentu resah, kebakaran jenggot. Ya nggak? Kira-kira gitu tuh, mungkin yang terjadi. Jadi begini menurut singkat berita, kalau memang isi pemberitaan sebuah media, termasuk Tempo, dianggap tidak benar, itu ingat-ingat nih, gampang kok, ada mekanisme untuk klarifikasi. Ada mekanisme yang disebut hak jawab yang bisa digunakan. Sehingga media nanti harus, kalau memang salah memberitakan sesuatu, merevisi berita tersebut. Bisa dilaporkan ke Dewan Pers, dan siapapun yang merasa ada berita yang tidak benar tentang dirinya, tentang sebuah institusi, Dewan Pers akan mendampingi. Jadi nggak perlu repot-repot kirim hal-hal yang nggak jelas, melakukan teror, nakut-nakutin kantor media, kalau memang merasa benar. Nah, ini berlaku kalau emang benar gitu ya kan. Kecuali ngerasa benar tapi salah. Atau emang salah, tapi mau menyembunyikan kesalahan itu. Caranya nakut-nakutin wartawannya, ingin membungkam medianya, bla bla bla. Kirim-kirim hal-hal semacam ini, nakut-nakutin wartawannya dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin terjadi kan dengan media Tempo. Kenapa berita mengenai media Tempo jadi cukup viral? Ini diperparah ini. Ada respon dari pihak Istana Kepresidenan yang justru bikin publik jadi kecewa berat. Ada pernyataan dari Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, yang merespon kiriman kepala babi ke Tempo dengan kata-kata, oh dikirimi ya? Ya dimasak aja. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah. Kata-kata seperti ini jelas menuai kritik dari berbagai pihak, bahkan dari orang biasa atau rakyat biasa sekalipun. Karena ini kan jelas bukan ngasih dukungan dan juga simpati terhadap kebebasan pers di negeri demokrasi seperti Indonesia, dan harusnya pemerintah juga mengecam aksi teror dari siapapun terhadap siapapun di negeri ini. Pernyataan, ya udah dimasak aja itu, justru terkesan istana menyepelekan persoalan ini. Padahal, kejadian ini bukan hal yang sepele. Kita harus sepakat soal itu. Dan kejadian ini tuh kita harus sebut bukan sekedar masalah media Tempo. Bukan Tempo aja yang repot. Ini tuh harus kita lihat sebagai ancaman kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis itu, media itu harus bekerja dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut dan intimidasi, apalagi diancam-ancam. Nah, kalau kasus seperti ini terus dibiarkan, bisa jadi ke depan media sebagai institusi, jurnalis sebagai perorangan, nantinya jadi takut memilih untuk tidak mengungkap fakta yang berisiko demi keselamatan mereka sendiri. Padahal fakta itu penting bagi kita, rakyat Indonesia.
Ingat, justru di sini nih, pers itu pilar demokrasi. Pers harus kritis, karena itu dibutuhkan untuk mengontrol kekuasaan dan menjamin transparansi kepada kita rakyat. Nah, rakyat udah pinter, bos. Makanya, tagar atau hashtag kami bersama Tempo ramai di media sosial. Pemerintah harus lihat ini, bahwa mereka peduli terhadap media-media yang baik, yang memberitakan hal-hal kritis untuk kepentingan rakyat. Nah, bagi Tempo sendiri, catatan siber nih, peristiwa seperti ini justru makin membuat media seperti Tempo makin besar, bukan makin redup. Catat juga itu. Bukan pertama kali Tempo mendapat teror-teror jijai seperti ini, ya kan. Kantor redaksi Tempo itu pernah dilempari bom molotov karena memberitakan sesuatu. Digeruduk preman, pernah diserbu Front Pembela Islam pada masa itu juga pernah. Tempo sendiri menyatakan sudah melaporkan teror yang mereka terima ini ke polisi. Kapolri sementara juga telah memberi perintah. Ini Kapolri yang langsung perintah nih kepada jajarannya. Usut tuntas teror ke media Tempo. Nah, dari sini yang bisa kita ingat, kita coba ingat-ingat. Pernah dengar nggak kasus terhadap sebuah media, terhadap jurnalis, tuntas diselesaikan? Ambil data nih dari Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI. Sepanjang tahun 2024 lalu, ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Semua tidak terungkap tuntas. Catat lagi. Kalaupun ada sebuah kasus yang melibatkan kekerasan terhadap jurnalis atau media, ada orang yang ditangkap. Itu sebatas eksekutornya aja, pelaku utamanya saja. Sementara aktor intelektual di belakang hal-hal semacam ini tidak pernah terungkap di negara kita. Ayolah Pak, mengusut kejahatan teror jangan setengah-setengah. Ini teror, bukan telur. Kalau telur, setengah makan boleh. Kasus Tempo, kita tunggu aja. Demikian, Siber.